Bab 4268. Hancurkan bola naga. Di pihak klan naga sisik, seorang sesepuh kebetulan bertemu dengan setan kecil. Dengan lambaian tangannya, sebuah pisau cahaya tajam lewat, dan iblis bintang putih kecil itu langsung terbelah menjadi dua. Sepertinya itu tidak begitu baik. Namun, ketika sesepuh sedikit lega dan merasa bahwa ketua iblis tidak mengancam, rekannya berteriak di telinganya. Hati-hati. Cepat mundur. Hati-hati apa? Apa yang kamu bicarakan? Penatua tertegun, tetapi saat berikutnya, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depan matanya. Ketika pemandangan itu muncul kembali, iblis bintang putih kecil muncul di depannya utuh dan dekat dengannya. Yah, apa yang terjadi di sini? Ketua klan naga sisik, kepala suku, kaget dan mundur. Engah. Meski begitu, dia tidak ingat untuk menghindari perutnya, tetapi dipotong lubang besar. Dengan dengungan tumpul, darah langsung tumpah. Jika telat sedikit, dirinya mungkin akan memotong tubuhnya menjadi dua. Pada saat yang sama, ada beberapa kultivator klan naga sisik, dengan alasan yang sama, ada yang disingkirkan dan ada yang langsung meninggal. Hati-hati, ketua iblis ini akan mengacaukan kerohanian kita dan membuat kita berhalusinasi. Penatua berambut putih itu segera berteriak dengan gugup. Dulu, meskipun klan naga sisik pernah mengalami beberapa bahaya, mereka tidak pernah kehilangan bawahannya. Tanpa diduga, kali ini dua kultivator klan naga sisik tewas berturut-turut. Meskipun mereka semua adalah para kultivator satu penurunan, mereka juga membuat orang-orang klan naga sisik lainnya sangat marah. Selalu klan naga sisik yang mengambil keuntungan, pasukan lain menderita kerugian, kali ini malah menderita kerugian. Sialan, iblis ini beruntung. Ketua iblis ini pandai sihir, yang tidak kami kuasai. Setan kecil yang memiliki dua kepala menukik ke bawah terkejut, tetua yang marah juga menggertakkan giginya dan mengeluh. Klan iblis lebih kuat dari para kultivator biasa pada level tubuh Taois, sedangkan klan naga sisik merupakan cabang penjamin dari klan naga, dengan kecepatan dan kekuatan yang kuat. Namun seperti klan iblis lainnya, tingkat kerohanian mutlak menjadi kelemahan mereka. Dan benda yang dipanggil oleh siluman bintang putih itu kebetulan jago menyerang jiwa dewa. Bahkan pangeran dari klan naga sisik, yang berhadapan dengan hantu dan roh tersebut, dapat bersembunyi di kabut hitam kapan saja, dan dapat melancarkan serangan jiwa dewa kapan saja. Semua saudara berjuang keras, hanya 2 atau 3 setan kecil yang tidak beruntung terbunuh dalam setengah hari, dan jumlahnya kurang dari 1/10 dari total. Bahkan tidak seserius klan naga sisik. Pengingat iblis langit bermata 3 benar. Setan bintang putih juga sedikit bersemangat ketika melihat adik laki-lakinya berhasil dan situasinya tiba-tiba berbalik. Sebenarnya bukan karena klan naga sisik tidak beruntung memanggil mereka. Sebaliknya, ia dapat memilih karakteristik arah yang berbeda, seperti kekuatan, kecepatan, Namun, hanya karena informasi yang sengaja ditinggalkan oleh Eric Kin, iblis bintang putih ragu sejenak dan akhirnya memilih arah jiwa dewa, roh yang paling terkendali dari klan naga sisik. Engah. Dalam kabut gelap, setan kecil mengambil keuntungan dari campur tangan rekannya ke sesepuh 2 kegagalan, dan terbang keluar dari belakang. Meskipun dia tidak membunuh yang lebih tua, dia langsung memotong tangannya. Ah! Penatua berteriak dan mundur. Ketika dirinya melihat kultivator klan naga sisik semakin terluka, wajah Rico Long menjadi semakin suram. Selama pertempuran, dia tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dengan lambaian tangannya, bola naga yang telah dikeluarkan sebelumnya muncul kembali di tangannya.
Objek ini adalah pil naga sisik yang meninggal ribuan tahun yang lalu ketika seorang sesepuh gagal menembus alam dan meninggal. Tetua ini memupuk keterampilan naga suci yang sangat langka dari klan naga sisik, sehingga pil batin setelah kematiannya mengandung bau khusus naga, yang dapat menghancurkan semua roh jahat dalam waktu singkat. Ini adalah hal yang digunakan untuk menghilangkan kabut hitam. Tapi kuil ini sangat besar dan berkabut, tidak cukup hanya mengandalkan Reiki saja. Jadi, setelah Rikolong mengorbankan bola naga, dia meletakkan jarinya di atasnya. Bang! Di bawah infus yang kuat, bola naga pecah seketika di mata Rikolong. Berdengung. Ini seperti bendungan penahan banjir yang terbelah. Di antara mereka, Reiki yang perkasa dan suci meledak ke langit. Kabut hitam dalam jumlah besar, seperti kegelapan yang ditembus oleh cahaya fajar, menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, semua setan kecil membuat tangisan aneh, menutupi mata mereka dan mundur. Apa? Di tengah langit, iblis bintang putih yang duduk dan pulih juga sedikit mengubah wajahnya dan memperlihatkan bentuk tubuhnya. Sua. Melihat tanah, Rikolong memperhatikan dirinya sendiri dan sosoknya bergetar. Hati iblis bintang putih itu waspada dan segera berguling ke samping. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang ganas melewati kehampaan di belakangnya dan hampir menembus tubuh iblis bintang putih. Kamu memecahkan kabut hitamku. Setan bintang putih memandangi Rikolong dan berteriak. Dia menyembunyikan dirinya dalam kabut hitam dan menyembunyikan tubuhnya secara alami dengan energi hitam. Tanpa diduga, dia bisa dihancurkan sepenuhnya oleh pihak lain. Tidak peduli berapa banyak hal yang kamu panggil, jika membunuhmu tidak apa-apa. Ketua klan naga sisik tidak berbicara omong kosong, dan pedang abadi ditebang lagi. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Setan bintang putih juga meraung dan berlari Reiki untuk menemuinya. Kupikir orang ini bisa bertahan sebentar, tapi aku tidak menyangka pangeran dari klan naga sisik memiliki banyak harta. Di sudut, Erikin menunjukkan sedikit penyesalan. Erikin, orang ini jelas mendengar suara transmisi iblis langit bermata tiga. Kenapa dia tidak berniat menggunakan tanda yang kamu tinggalkan? Melihat situasi perang telah berubah, iblis Fu bertanya. Segala sesuatu yang pernah didengar iblis bintang putih sebelumnya tidak benar, tapi itu adalah pengaturan Erikin. Namun, dia sudah memberitahu iblis bintang putih bahwa ada energi iblis yang disiapkan oleh iblis langit bermata tiga di bawah, tetapi orang ini tidak pernah menggunakannya. Orang ini sangat berhati-hati, kata Erikin sambil tersenyum. Diperkirakan dalam benaknya, kalaupun ditinggal iblis langit bermata tiga, mungkin tidak masalah. Dia ingin mencoba kekuatan sendiri melawan klan naga sisik. Namun, kabut hitamnya dipatahkan oleh Rikolong, dan hanya masalah waktu sebelum dia menggunakan kekuatan itu. Bang! Kali ini, setelah iblis bintang putih sekali lagi bergandengan tangan dengan putra mahkota klan naga sisik, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Dia sedikit lebih lemah dari Rikolong dalam hal tubuh Taois sebelumnya, tapi kali ini dia benar-benar ditekan oleh Rikolong. Untuk memanggil begitu banyak setan kecil tidak memerlukan Reiki. Jadi iblis bintang putih bersembunyi di kabut hitam dan berusaha keras untuk pulih, tidak ingin ditemukan pihak lain. Di sisi lain, kekuatan Rikolong sedang meledak saat ini. Kekuatan klan naga sisik menjalankan pedang abadi di tangan mereka, seperti palu berat, yang berulang kali mengenai lengan setan bintang putih. Iblis bintang putih menggertakkan giginya dan berulang kali diledakkan, tetapi sudah terlambat untuk menyesuaikan diri dan diledakkan lagi. Dia dipukuli terus-menerus, yang membuatnya sangat tertekan. Bajingan ini sangat kuat dan cepat.
Aku harus mencari jalan. Mata menoleh dengan licik. Setelah diterbangkan lagi, iblis bintang putih itu berteriak, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan dan jatuh ke tanah. Bersambung.